Oke teman-teman, seperti yang Anda lihat di awal video tadi, bahwa salah satu akuarium saya airnya yaitu berwarna hijau ya, bahkan bisa kita sebut sebagai air melon ya. Dalam dunia cana, si penghobi itu mengatakan hal yang semacam itu disebut air melon. Ada air teh juga. Air teh disebabkan oleh daun ketapang. Ada berbagai pertanyaan yang muncul, kenapa air bisa berwarna hijau? Dan apa sih penyebabnya air bisa menjadi warna hijau dan berbahayakah untuk ikan cana? Baik teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu dampak air hijau untuk ikan cana. Secara umum, alga sebenarnya tidak berbahaya bagi ikan cana di dalam akuarium. Namun, terkadang beberapa jenis alga mengganggu atau mengurangi keindahan akuarium kita. Dan juga ikan cana yang masih dalam tahap treatment akan sulit kita pantau. Begitu juga pertumbuhan cabung atau cabung ke bunga tidak bisa kita lihat karena pekatnya air hijau di akuarium kita. Dan ikan cana juga bisa bernapas secara langsung ke udara dan menyimpan udara di dalam ruang labirin di kepalanya. Sehingga kurangnya oksigen di dalam air yang disebabkan oleh alga hijau tidak menjadi masalah bagi ikan cana. Namun ikan yang kita rawat tidak begitu seru kalau airnya hijau teman-teman ya. Kita ngasih pakan pun tidak bisa kita lihat keseruan ikan predator menangkap pakannya. Dan kemudian yang kedua yaitu penyebab lumut hijau yang terjadi di akuarium kita. Akuarium saya ini konsepnya adalah semi outdoor yang saya letakkan di teras rumah. Akuarium ini jelas terpapar cahaya matahari langsung di jam 7 sampai jam 8 pagi. Penyebab berubahnya air di akuarium saya ini adalah paparan sinar matahari langsung membuat akuarium saya mendapatkan cahaya yang berlebihan sehingga menyebabkan alga hijau cepat berkembang. Settingan tank di dalam akuarium ini juga menggunakan substrat pasir silika berwarna putih dan backgroundnya juga berwarna putih, sehingga cahaya yang masuk ke dalam akuarium cahayanya sangat terang sekali disebabkan oleh pasir silika putih dan background yang berwarna putih. Kelebihan cahaya tersebut membuat alga bisa berfotosintesis menggunakan cahaya. Paparan sinar matahari langsung juga menyebabkan kenaikan suhu air di dalam akuarium. Nah, sehingga akan sangat cocok untuk alga hijau berkembang lebih cepat. Nah, selain itu, alga hijau juga akan lebih cepat berkembang jika di dalam akuarium terdapat banyak kotoran ikan atau sisa makanan. Karena kotoran ikan menjadi makanan bagi si alga. Ini adalah konsekuensi bagi kita yang konsep akuariumnya itu di semi outdoor, yang terkena paparan sinar langsung. Akuarium yang tidak terkena paparan sinar langsung pun tetapi kena bias cahaya juga akan bisa menjadi tumbuhnya lumut hijau atau alga. Namun tidak begitu banyak ya, tidak sebanyak terkena paparan hijau langsung. Akuarium yang di indoor pun juga bisa terjadi pertumbuhan alga. Kenapa? Karena penggunaan lampu yang berlebihan. Misalkan 24 jam lampu hidup terus-menerus dan itu terjadi selama beberapa hari, misalkan 3 hari atau 1 minggu, itu sudah jelas lumut hijau akan tumbuh di dalam akuarium kita. Lumut hijau yang terjadi di akuarium saya ini itu sudah sangat parah ya. Karena ada lumut hijau yang hanya menempel di kaca akuarium saja. Jika lumut hijau yang nempel di akuarium bisa kita bilas menggunakan busa filter atau dengan serabut baja atau bisa dengan tangan kita usap, bisa hilang itu alga hijaunya. Tetapi kalau alga hijau itu sudah menyatu dengan air seperti di akuarium saya ini, itu pertanda bahwa lumut hijau itu sudah sangat pesat perkembangannya sehingga air pun bisa menjadi warna hijau. Kalau sudah seperti itu, kandungan oksigen dalam air pun berkurang, tapi itu tidak menjadi masalah bagi ikan cana karena ikan cana dapat bernafas di udara langsung. Dan kalau teman-teman tidak ingin akuarium terkena air hijau atau lumut hijau, usahakan posisi tanknya jangan terkena sinar matahari langsung atau dijauhkan dari jendela, karena itu akan menyebabkan lumut hijau akan berkembang biak dengan cepat di akuarium kita. Kalau di indoor, jangan menggunakan cahaya yang berlebih.
Dan kemudian bagaimana cara kita menangani lumut hijau yang ada di dalam akuarium kita. Cara yang pertama, kalau kita ingin menghilangkan secara langsung, jelas yaitu kita ganti airnya. Namun risikonya bisa saja terjadi ikan kita menjadi stres atau mager ya untuk pertama kalinya ketika kita ganti air. Dan kemudian cara yang kedua yaitu kita kurangi airnya, kita ganti air baru. Tapi cara ini tidak efektif karena lama-kelamaan kalau tetap posisinya di semi outdoor, air pun akan tetap menjadi hijau. Untuk mengatasinya, agar posisi tank tetap di semi outdoor, kita gunakan penghalang agar cahaya matahari itu tidak terpapar langsung ke akuarium kita. Itu cara yang efektif ya teman-teman. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam Cana Indonesia.